dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa. Anggarannya dari mana? Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada, sudah dibentuk nanti badan koperasi ya, bikin gudang di situ dengan ada 6 gerai. Sehingga nanti di desa itu akan ada pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil-hasil pertanian di desa itu. Satu desa tadi diperkirakan akan menelan anggaran sampai 3 sampai 5 miliar. Sampai 3 sampai 5 miliar rupiah. Kongko lagi kita. Kita diskusi apa hari ini? Apa yang menarik untuk kita diskusi? Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Ini lagi heboh nih, ramai nih. Iya Buya, ini rezim Prabowo ini suka sekali dengan warna merah putih. Kan Kabinetnya merah putih. kan patriotis, Koperasinya merah putih. nasionalis. Kayak nggak ada warna lain Buya. Nggak ada, merah putih itu. Itu benar itu Prabowo. Apa ini cuma etalase saja? Nggak bisa dinego kalau soal warna itu. Soal warna nggak bisa dinego. Nggak bisa. Yang lain bisa dinego. Koperasi Merah Putih sudah mulai digulirkan, Bu ya. Iya. Karena Ada impresnya malah kan? Inpres 9 tahun 2025 itu sudah terbit, isinya percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Anggarannya 400 triliun. MBG 350 triliun. Yang lain-lain belum kita bicarakan ya, soal IKN. Sementara Kaya raya kita. ya, sementara dunia ini lagi kacau balau. Ekonomi memburuk segala macam gitu ya. Nah, Kalau menggunakan istilah Pak Luhut, kau aja yang kacau. oh, saya aja yang gelap ya. Elitnya mah gak gelap, terang terus karena mereka kan dapat sumber daya terus menerus. Bu ya, kalau kita ngomong soal Koperasi Merah Putih, sebenarnya ini sesuatu yang masuk akal nggak sih? Kita tanggalkan dulu akal ya. Karena kita kan menyapa dengan akal sehat temanya. Iya. Jadi cara Apalagi bilangnya, klaimnya itu nanti kalau sudah jadi, untungnya sampai 2.000 triliun nih. luar biasa ya. Iya, dari modal 400 triliun. 5 kali lipat. Iya, ini kayak bisnis MLM ini. Iya. Ini kan Saya kan gini Bu ya, memahami koperasi itu kan lahir dari membership, keanggotaan. Saya suka dengan bisnis ini, usaha ini, pengen membentuk satu usaha bersama. Iya. Karena punya kesadaran yang sama, kita buat koperasi. Dan apa ya, terminologi koperasi itu kan sudah disampaikan jauh-jauh hari dari mulutnya Bung Hatta sebagai sosok guru bangsa Indonesia. Tapi ya sampai hari ini mana ada koperasi yang besar kuat gitu ya, yang itu menjadi penyeimbang dari oligarki gitu ya. Kalau kita lihat di negara-negara Skandinavia, Eropa Barat sana yang kecil-kecil itu, kan mereka ototnya kuat dari sisi ekonomi karena koperasinya jalan. Nah kita ini punya bayangan apa sih? Bikin lagi Koperasi Merah Putih, yang itu didrive oleh negara ya, bukan oleh komunitas ekonomi UMKM begitu Bu ya. Iya. Oh, namanya Koperasi Merah Putih tapi masih gelap ini kita ini bayangannya. Iya, jadi jangan sampai kita itu dianggap orang yang gampang menolak terhadap niat baik pemerintah, ya kan? Seperti juga kita nggak mau juga kan dibilang menolak niat baik pemerintah untuk ngasih makan gratis, gitu kan? Itu niat baik atau ada niat tersembunyi? Iya, kita nggak tahu, kita kan nggak bisa kontrol motifnya, ya kan? Yang bisa kita kontrol adalah pelaksanaannya. Yang bisa menilai niat ya malaikat lah ya. Biarkan malaikat yang mencatat. Iya, yang bisa kita gunakan adalah ya akal sehat kita untuk memahami program-program itu apakah dia cukup reliable
atau sebaliknya ya. Tetapi bahwa di balik itu ada niat baik, ya kita terharu lah ya kan. Bayangkan 80.000 koperasi merah putih di setiap desa dan kelurahan. Iya. Iya kan? Sebuah gerakan ekonomi yang kalau itu jalan, betul-betul jalan ya, itu luar biasa. Kalau ya kan? Iya. Kalau. Nah, Kalau di masalahnya gini Bu ya. Ya kalau jalan ya kalau jalan. kita sih berharap berjalan ya. Iya. Kalau memang sudah dikeluarkan anggarannya sedemikian besar. Tapi kalau ngomong soal desa, itu kan juga udah ada BUMDes. Ya. Ya, yang itu didorong supaya juga tumbuh lewat anggaran desa gitu. Ya nanti ada koperasi lagi, macam-macam nggak karuan, akhirnya jadi bancakan. Tapi kalau penjelasan Menteri Koperasi itu kan nanti akan dibuat hubungan yang saling menguatkan antara dua entitas lembaga ekonomi itu, dua usaha ekonomi itu. Ya tentu kita sambut baik lah dari segi ide ya, dari segi niat baik ya. Kan nggak mungkin kita bilang nggak setuju koperasi merah putih akan dibentuk dalam skala yang begitu masif ya, 80.000 kalau nggak salah. Dan menteri kan udah pakai asumsi saja itu kalau umpamanya dia melibatkan satu koperasi merah putih itu dikelola oleh 3 orang, artinya menyerap sekitar 240.000 tenaga kerja ya. Belum lagi tenaga yang sifatnya tidak organik ya, entah itu untuk pengangkutan apa segala macam, ada sekian juta yang bisa dibayangkan untuk terserap ya dalam koperasi merah putih itu. Asumsinya, ya kan? Itu bayangan tanpa riset atau Bayangan itu kan tinggal main matematik tipis-tipis kan? matematika ala Donald Trump. Iya, kayak gitu-gitu. Ketika menaikkan tarif. Iya. Dan skalanya kan luar biasa masif, 80.000. Artinya setiap desa dan kelurahan itu ada koperasi merah putih yang dia menjadi semacam driving force ya ekonomi di desa dan kelurahan segala macam kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah mempunyai konsep operasionalnya ya. Karena itu kan menghajatkan rupa-rupa tindakan, rupa-rupa pekerjaan. Mulai dari infrastruktur, membangun gedungnya atau tempatnya, lalu kemudian merekrut tenaga kerjanya. Yang tentu harus capable ya. Iya, harus capable. Nah, itu ngelola sumber daya kan. Ngelola Tentu harus ada pelatihan segala macam kayak gitu. Lalu sisi modalnya. Lalu barang yang mau ditawarkan, yang mau dijual segala macam. Dan tingkat kesadaran warga yang menjadi pelaku langsung dari koperasi itu kan warga. Iya. Iya kan? Bentuk koperasinya juga apa? Iya, bentuk koperasi kayak gitu-gitu. Jenis usahanya apa? Jadi adakah mereka punya cukup kepentingan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang bernama Koperasi Merah Putih itu? Ya, karena aktor utama dari koperasi itu kan bukan pengurus, adalah anggota. Gitu. Bagaimana sosialisasi untuk keanggotaan itu? Bagaimana rekrutmennya dan seterusnya? Jangan sampai terus kemudian ini semacam mobilisasi, ya kan? Mereka sebetulnya tidak punya concern, tidak punya impian, tidak punya harapan dan seterusnya, tapi mereka dipaksakan untuk masuk dalam anggota koperasi dan seterusnya, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini ya harus dipikirkan betul, ya, karena yang menjadi pelaku ekonomi itu ya warga itu yang menjadi anggota, ya kan? Kayak gitu-gitu. Nah, jangan sampai terus mobilisasi dan seterusnya sehingga dia kayak bukan lembaga ekonomi, kalau iya kan? Kayak bukan pelaku ekonomi. Iya, Bu ya. Koperasi itu sering disebut sebagai lembaga ekonomi yang paling demokratis. Karena membership ya. Yeah. Jadi ada bagi hasil nanti, ada rapat anggota gitu ya. Iya, konsep idealnya kayak gitu. Nah, tapi kan Koperasi Merah Putih ini didrive dari atas. Ya. Yang itu tidak menandakan dan mencirikan demokrasi itu sendiri, Bu ya. Karena ini kan lebih mencerminkan
rasa atau citra rasa sentralistik ya Ya, ya. di dalam kebijakan pemerintah hari ini kan. MBG itu kan nggak melihat aspek lokal. Nah, pokoknya harus ya ada gitu ya, berjalan. Begitu juga dengan koperasi ini. Ini kok terkesan negara ini makin sentralistik akhirnya. Ya tentu karena sebagai sebuah gerakan yang dalam skala masif, kalau tidak melalui kebijakan negara, melalui cara apa? Ya, karena kalau kita mau melihat koperasi itu sebagai representasi gerakan yang genuine dari warga, itu kan muncul dari kesadaran warga sendiri, ya kan? Jadi ada atau tidak ada negara, mereka mengorganize sendiri, ya, melakukan. Sebetulnya dalam beberapa kasus jalan tuh, dalam batas yang sangat kecil ya. Jadi misalnya di komplek-komplek perumahan biasanya pengurus masjid segala macam jamaahnya itu bikin koperasi ya kan? Kayak gitu-gitu. Ya tentu dalam skala yang sangat terbatas ya. Itu kayak gitu. Jadi banyak sekali pekerjaan detail yang harus diselesaikan jikapun itu pemerintah punya hajat menggerakkan ini sebagai ekonomi rakyat ya. Kayak gitu-gitu. Nah sebab kalau itu tidak dilakukan ya, siapa yang bisa menjamin bahwa itu akan jalan uang 400 triliun itu menjadi uang produktif, ya kan? Ya, dalam sebuah lingkungan yang orang sekarang ini kalau udah urusan uang itu saling tidak percaya. Dan menjadi predator. Ya kan, untuk memastikan bahwa koperasi itu digerakkan oleh sebuah corak manajemen tertentu yang bersifat terbuka, transparan, anggota bisa kontrol, Punya visi usaha yang jelas juga ya. visi usaha yang jelas dan seterusnya ya. Itu satu ya. Dalam pengertian bahwa ada begitu banyak pekerjaan detail yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa koperasi merah putih itu jalan. Karena itu saya punya ide ya, atau punya saran ya, sebutlah kayak gitu. Mestinya pemerintah bikin semacam pilot project dulu ya, di beberapa wilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa varian model gitu kan. Yang basis pertanian kayak apa, yang basis perdagangan kayak apa di desa itu. Diuji coba dulu berhasil apa enggak. Nanti manajemen yang diterapkan dan berjalan baik itu tinggal direplikasi di tempat-tempat lain. Tapi itu kan empirik gitu. Ada bukti nyata bahwa koperasi merah putih yang kita gagas ini untuk menjadi gerakan ekonomi rakyat ada buktinya. Kayak gitu. Jadi sebelum terlanjur kita gagal semuanya. Gitu kan. Nah kalau maunya beberapa mereka sukses kan tinggal melakukan copy paste saja di tempat lain dengan penyesuaian di sana sini gitu kan. Masalahnya pemerintah kita ini kan sudah kadung lama anti sains ya. Anti bukti. Tadi ya, yang empirik itu kan sering ditolak. Karena menganggap itu adalah semacam semacam hambatan untuk mendorong kebijakan apapun yang dikehendaki. Ini kan sekarang kalau di artikel Kompas ya, hari ini penulisnya Yanuar Nugroho, dia mencatat soal kematian teknokrasi. Iya, saya baca juga itu. Karena pragmatisme politik hari ini. Orang nggak mau pikir Ini kan menggambarkan juga bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini tuh sepertinya ya sekedar digelontorkan tanpa ada bukti, data, kajian terlebih dahulu. Mungkin itu juga dibilang akan kelamaan gitu ya. Kita harus cepat ya. Tapi membawa resiko juga yang sangat besar kalau gagal gitu. Karena ini selalu akan melibatkan anggaran yang massal gitu. Tadi koperasi 400 triliun, MBG 350 triliun gitu ya. Dan yang lain-lain termasuk IKN itu juga sebenarnya sekarang ini seperti maju mundur nggak jelas ini. Jadi nggak pindahnya gitu. Bahkan sekarang Indonesia itu nggak punya ibu kota katanya. Ya kan? Karena Jakarta sudah kadung jadi undang-undang jadi daerah khusus ya, tanpa ibu kota negara. Ibu kota negara itu ibu kota IKN sana gitu. Tapi nggak ada presiden dan wakil presiden yang tinggal di sana kan. Iya, jadi
Ya kembali ke soal koperasi tadi itu ya, Bia Cukai. Nah koperasi ini kan punya ditandai oleh beberapa karakteristik ya. Jadi misalnya soal keterlibatan anggota yang bersifat aktif ya, lalu tingkat kesetiaan dia juga terhadap koperasi yang sebenarnya milik dia itu, Komitmennya ya. komitmennya segala macam. Dia sebagai sebuah entitas pelaku ekonomi, ya kan, dia punya subkulturnya sendiri, punya prinsipnya sendiri, punya tata kelolanya sendiri segala macam. Tapi pada yang sama dia juga bersaing di pasar bebas dengan pelaku ekonomi yang lain, ya kan, yang bersifat privat ya. Ya dalam sebuah dalam sebuah pasar ekonomi yang terbuka yang bersifat kapitalistik kan di situ ada unsur persaingan, ya kan. Dia sanggup nggak berhadapan dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Di desa itu sekarang itu ada banyak Indomart dan Alfamart yang menyediakan rupa-rupa kebutuhan segala macam. Dia bisa bersaing nggak dengan pelayanan yang bagus, barang yang bagus, ya kan? Yang Bla bla bla. yang bisa bersaing cuma warung Madura kayaknya. Harus Madura. Ya, artinya kan itu bagian dari pelaku ekonomi yang sah dalam sebuah sistem. Atau kita serahkan koperasi merah putih itu ke warga Madura ya. Karena mereka jauh lebih survive tuh menghadapi tekanan dari rezim yang kapitalistik ya. Karena memberikan izin seenaknya ke... Karena kan gagasan koperasi itu lepas namanya merah putih atau apa, di situ kan kalau konteksnya di kita ada semacam romantisme ya tentang gotong royong dan seterusnya kayak gitu. Itu mulia, bagus gitu kalau dia jalan. Tetapi karena ini terkait dengan pelaku ekonomi, dia kan harus kompromi, bukan harus kompromi, dia harus taat juga dengan hukum besi ekonomi, iya kan? Supply and demand dan seterusnya itu kan. Saya bukan ekonom, tetapi kan ini sesuatu yang tidak memerlukan kecerdasan tertentu ya. Kepakaran ekonomi untuk memahami peristiwa seperti ini kan peristiwa hari-hari. Kayak gitu pun. Bahkan sentimen yang bersifat sara saja itu lumpuh berhadapan dengan logika ekonomi. Iya. Iya kan? Ya, dan satu lagi Buya yang kita juga agak merasa ini kok konsepnya, kebijakannya ini kacau sejak paradigma gitu ya. Karena satu hal tadi ya, koperasi itu kan ownership. Yang itu ditandai dari uang modal yang masuk. Iya. Ya. Dari masing-masing anggotanya. Iya. Nah, ini negara modalin. Terus membernya siapa di situ? Iya. Ketika modalnya dari negara, kepala desa kah? Sebagai representasi dari pemerintah? Nah ini juga agak bahaya Mas Adnan. Jadi dalam persepsi rakyat selama ini dalam sebuah kultur yang hukumnya nggak jalan, uang negara itu dianggap paling aman untuk dicuri. Ya, Gitu loh, iya kan? daripada uang member ya. Uang member kayak gitu, karena kan kalau uang member dia berhadapan langsung person to person yang orangnya kenal semua. Tapi kalau negara kan abstrak, dia impersonal sifatnya, ya kan? Karena itu dalam sebuah kultur yang cukup permisif terhadap jenis-jenis pelanggaran yang bersifat koruptif, uang negara selalu nggak aman dimanapun. Iya. Dianggap uang dari Tuhan ini. Iya, kayak gitu. Dia menjadi bancakan nanti. Misalnya kita lihat saja uang bantuan desa segala macam, ya kan? Apakah pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat desa yang ada di situ, perbaikan jalan desa, solokan desa dan seterusnya? Enggak. Ya ada beberapa improvement. Ya, mungkin lah, ya segala macam. Cuma kasus korupsi anggaran desa itu memang meningkat ya. Iya. Itu sebabnya kenapa pemilihan kepala desa itu sama dengan pemilihan kepala daerah pada umumnya. Serunya karena Main uang sekarang. Karena di situ ada impian gitu loh. Ada cuan yang mau dia buru, yaitu dalam bentuk bantuan desa dan seterusnya. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa kontrol pelaksanaan uang bantuan desa itu? Kayak gitu. Nah, ini sekarang jatuhnya di koperasi merah putih. Siapa juga bisa melakukan kontrol itu semua. Maksudnya kita jangan terjebak pada narasi merah putihnya ya. Karena yang terpenting itu kan tadi ya, sistem check and balancesnya, sistem kendalinya, pengawasan, originalitas terhadap ide, gagasan berdiri bersama sebagai koperasi seperti itu ya. Dan lebih dari itu soal teknis berikutnya di lapangan berkaitan dengan
usaha itu sendiri, dia kan bersaing juga dengan pelaku ekonomi yang lain kayak gitu, menyangkut penyediaan barang, pelayanannya, ya kan, komplit atau enggaknya barang yang dibutuhkan oleh warga. Belum lagi ada simpan pinjam segala macam kayak gitu, ya kan? Ya. Jadi makanya menurut saya sih, saya tidak menolak atau tidak meragukan gagasan itu sebagai sesuatu yang baik, tapi kita butuh bukti empiris agar bisa direplikasi di tempat lain berdasarkan karakter ekonomi yang berbeda-beda kan, kayak gitu. Bikin beberapa model gitu loh, iya kan? Piloting Piloting dulu sehingga kita punya contoh, dan itu biasanya lebih mudah sosialisasinya karena kan manfaatnya nyata, kayak gitu. Iya. Intinya jangan sampai koperasi merah putih menjadi koperasi merah. Aja berdarah-darah. Karena tadi pengelolaannya nggak bener. Atau bahkan wujud koperasinya nggak ada, tapi uangnya udah hilang. Makanya itu yang kita khawatir kan, bagaimanapun kan 400T itu bukan uang yang kecil, dan itu kan berasal dari uang rakyat juga. Uang pajak. Pajak kayak gitu. Iya kan? Kita tidak meragukan niat baiknya, yang kita ragukan adalah pelaksanaannya gitu kayak. Dan konsepnya. Konsep operasional. Konsep operasional. Karena lagi-lagi pemerintah ini nggak membuka diskurs ya. Iya. Dan menerima masukan dari masyarakat. Kira-kira ya ahli-ahli koperasi kan harus dilibatkan semestinya. Kan menteri koperasi itu bukan berarti dia ahli koperasi. Oh iya, bukan. Karena itu kan jabatan politik. Ya, kita nggak tahu Budi Ari itu dulu apakah pernah pendidikan koperasi, pernah berinteraksi mengelola koperasi yang kemudian menjadi sangat kuat, dan kemudian punya kemampuan ekonomi yang juga mengakar gitu ya di masyarakat. Gitu. Kan itu jabatan politik saja. Saya sebetulnya punya pengalaman kecil-kecilan waktu saya kerja di LP3S ya, untuk melakukan pengembangan ekonomi masyarakat waktu itu, termasuk UKM gitu, segala macam. Saya ke Lombok, kemana segala macam kayak gitu. Salah satu eksperimennya adalah membentuk semacam kelompok usaha bersama yang bersifat simpan pinjam, kayak gitu. Iya kan? Nggak pernah nyimpan, minjam terus. Kan seringnya begitu Bu ya. Nah akhirnya kita melakukan orientasi di beberapa lembaga keuangan yang digagas oleh masyarakat ya, dari yang mulai formal sampai yang informal. Akhirnya kita bikin beberapa gagal ya, karena tadi tabiat uang atau nature uang itu adalah hilang, gitu kan. Karena itu dia harus diamankan, gitu kan, melalui sebuah tata kelola yang baik, gitu kan. Cara mengamankannya dan bahkan harus beranak pinak, gitu kan. Nah, tapi kalau umpamanya tidak dikelola secara baik, apalagi beranak pinak, ya, dia hilang karena semua orang butuh uang, gitu loh, ya kan. Nature-nya itu. Begitu ada uang, di situ muncul tuyul ya. Iya, rupa-rupa kayak gitu. Nah, kami punya eksperimen bikin bank, ya kan. Waktu di LP3S. BPR ya. BPR. Saya keliling ke beberapa model ya. Kita kerjasama dengan sebuah pesantren di Jawa Tengah, pesantren setuju, kita sampai sekarang jalan masih. Waktu itu kan kita memanfaatkan Pakto ya, waktu menterinya Pak Mahdi Muhammad, ya, uang di store 50 juta ke BI ya, lalu setelah proses izin segala macam selesai, uang itu dikembalikan lagi menjadi bagian dari modal yang kita gerakkan. Kita bikin BPR, ya. Nah, anak-anak yang bekerja itu kita rekrut anak-anak tamatan SMEA yang lebih paham ya. Mereka masih fresh, mereka masih punya gairah kerja, belum punya tuntutan yang terlalu serius terhadap ekonomi, ya. Belum ada tanggung jawab segala macam. Lalu agar ada yang bisa mengerti sistem administrasinya, kita rekrut pensiunan BRI, iya kan. Nah, cara kerjanya kayak bank konvensional pada umumnya, tetapi kita menafikan apa yang disebut dengan Kolateral. Kolateral ya. Apa kayak agunan segala macam kayak gitu. Caranya apa? Cara kita mendekati klien yang jadi sumber bahan nasabah kita atau pasar kita adalah pedagang-pedagang kecil yang di pasar.
Syaratnya apa? Mereka jelas kiosnya, mereka menetap di situ, tidak pindah-pindah dan seterusnya. Udah nggak usah pakai agunan. Kepercayaan. Kepercayaan, tapi barangnya ada yang dijual. Lalu di setiap kios-kios itu kita kasih kotak. Jadi mereka nabung di situ untuk cicilan. Nanti setiap minggu ada tenaga kita keliling. Oh, Kayak gitu-gitu. Iya. Kalau di Jawa itu dulu ada namanya apa? Jumput ya. Iya, jemputan kayak gitu. Nah, itu jalan ya, sampai sekarang masih eksis tuh. Saya bikin pada tahun 90-an 4 kalau nggak salah itu. Ya, tapi yang lain mati semua. Yang simpan pinjam apa kayak gitu. Karena uang nggak kembali. Iya, ya seperti tadi, nggak nyimpan-nyimpan tapi minjam terus. Iya. Tapi di atas itu semua juga harus ada sosialisasi ya yang cukup. Apalagi koperasi itu betul-betul kalau itu modalnya dari warga. Iya. Dan harus jelas juga manfaat. Iya, benefit buat mereka itu apa dari semua. mereka. Kalau umpamanya dia beli barang ya, kan dia juga kalau dia belum menjadi anggota, dia bisa bandingkan ini barang yang dijual di koperasi ini dengan barang tempat lain lebih mahal mana, Ya. barangnya bagus mana, lebih cepat mana pelayanannya dan seterusnya kayak gitu-gitu. Ini kan soal logika ekonomi pasar bebas biasa, Ya. kayak gitu. Oke Buya, ini kita agak risau ya, karena nature-nya koperasi itu lokal, tapi kebijakannya didorong secara nasional. Nah ini komplikasinya akan seperti apa, tentu kita belum bisa ukur ya, tapi kita bisa memprediksi kalau tadi syarat-syarat pentingnya itu nggak diperhatikan, Iya. terutama konsep operasionalnya seperti apa dan lain-lain. Belum lagi kita ngomong soal apa sih interest di balik di belakang kebijakan Koperasi Merah Putih, apakah memang semata-mata niat baik tadi atau ada hal lain yang menebeng, yang menjadi free rider. Pemirsa, demikian Insight Buya Tafta. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya.